Club Project itu pernah menjadi inspirasi bagi Dewa 19 untuk berkarya di industri musik Indonesia. Hal ini pernah diutarakan oleh Ahmad Dhani. Saat ini ketenaran Club Project memang menurun. Tetapi bagi saya pribadi, Club Project masih mempunyai magnet untuk menarik perhatian penikmat musik di Indonesia. Ini alasan saya kenapa bisa mengatakan seperti itu. Pada 17 Desember 2022 yang lalu, kebetulan saya nonton konser Club Project di Jogja. Club Project sendiri adalah grup band yang cukup senior. Tetapi saya merasa bahwa mereka tak berubah. Ini bukan soal usia ya, tapi lebih kepada cara mereka bermain musik. Masih tetap elegan dan masih tetap menarik perhatian. Bagi saya, tak salah jika Dewa 19 menjadikan Club Project sebagai salah satu panutan dalam industri musik di Indonesia. Lagu-lagu yang ditawarkan Club Project memang mayoritas lagu-lagu lama. Akan tetapi, aransemen yang mereka tawarkan masih tetap bisa dinikmati, masih tetap bisa diingat oleh penikmat musik. Aransemen model begini yang tak mudah dilupakan oleh banyak orang. Selain suara Katon Bagaskara sebagai vokalis yang masih tetap prima meski sudah dimakan usia, adalah sentuhan gitar dari Lilo. Lilo memberikan nuansa rock di lagu-lagu Club Project. Itu setidaknya menurut pendapat saya pribadi. Tapi sepertinya hal itu mendekati kebenaran. Dan seingat saya, pada waktu itu sekitar tahun 1996 kalau tidak salah, Lilo pernah mengeluarkan album yang bernuansa rock. Album itu adalah album solonya Lilo. Kalau kita cermati secara detail, banyak musisi era sekarang yang seolah kembali ke era di mana lirik-lirik yang puitis itu menjadi sangat kuat. Musisi sekarang yang banyak digandrungi anak muda misalkan, seperti Tulus, Payung Teduh, Pusakata, It Gitaf, termasuk 420 misalnya, banyak mengusung lirik-lirik yang sifat nadanya itu puitis. Ini seolah kita diajak kembali di tahun 80-an dan 90-an, di mana para musisi selain mengaransemen musik yang menurut saya keren, juga ditambahi dengan pesan-pesan lirik yang kuat. Club Project sendiri menjadi salah satu band yang menjadi penggagas hal ini. Kalau di Dewa 19, lirik-lirik puitis itu bisa kita nikmati di album terbaik-terbaik, Pandawa 5, serta Bintang 5. Pertanyaannya kan kenapa kemudian lirik puitis ini kembali digemari? Kalau menurut hemat saya, lirik puitis ini sesuatu yang tak lekang dimakan zaman. Selalu bisa dinikmati di segala era. Ini kalau mau kita komparasikan dan ibaratkan dengan mobil misalnya, layaknya bodi mobil Livina yang dikeluarkan oleh Nissan. Ini tipikal bodi mobil yang bisa dinikmati hingga saat ini, meski memang sudah discontinue. Nah, sebenarnya dua hal tersebut, lirik yang puitis dan aransemen musik yang modern itu menjadi modal berharga bagi Club Project untuk kembali bisa menarik perhatian anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin satu hal yang bisa dilakukan lagi oleh para punggawa Club Project adalah mereka bisa lebih aktif di media sosial. Ini menjadi standar penting untuk mereka agar bisa dikenali oleh era anak muda zaman sekarang. Apa yang dilakukan oleh Dewa 19 mungkin bisa ditiru oleh Club Project. Di Dewa 19 sendiri ada tim yang kemudian mengurusi atau aktif di media sosial. Selain memang Dewa 19 melakukan aransemen ulang terhadap lagu-lagu lama mereka. Sebagai penikmat musik, apabila kemudian Club Project
mengikuti apa yang dilakukan oleh Dewa 19, bukan tidak mungkin. Mereka akan kembali digemali. Nama Club Project akan kembali moncer. Kita akan bisa lagi menikmati karya-karya Club Project yang luar biasa. Sekaligus membuktikan bahwa grup ini belum mati. Saya masih merasa Club Project memiliki kekuatan, memiliki energi untuk kembali berkiprah di industri musik Indonesia. Dan juga saya merasa bahwa band ini, Club Project, adalah band senior yang menolak untuk menjadi tua. Energi mereka masih ada. Begitu kawan-kawan, kisah singkat, pendapat singkat, analisis singkat mengenai grup band senior Club Project. Apabila ingin memberikan saran, kritik, atau tidak setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.